Baik, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang identitas merek atau identitas brand dari sebuah perusahaan. Yang mana identitas merek atau identitas brand memiliki pengertian, yaitu kumpulan semua elemen yang dibuat oleh perusahaan untuk menggambarkan cita yang tepat bagi konsumennya terhadap produk-produk yang mereka miliki atau produk-produk yang mereka jual. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwasanya setiap perusahaan pasti memiliki identitas merek atau identitas brand kepada produk-produk yang mereka miliki. Untuk apa? Tentunya untuk menarik minat daripada konsumen atau calon konsumennya. Yang mana identitas merek atau identitas brand merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penjualan atau pemasaran. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang menjadi konsumen atau orang-orang yang berlaku sebagai konsumen, mereka akan menilai suatu produk itu dari brandnya atau dari identitas brandnya. Mengapa demikian? Karena mereka melihat yang pertama adalah tampilan luarnya, dan yang ditampilkan oleh identitas brand adalah kekuatan daripada isi pesan yang disampaikannya, itu menggambarkan keseluruhan daripada produk tersebut. Nah, manfaat yang dapat diambil daripada identitas brand atau menerapkan identitas brand dengan baik, yang pertama adalah kepercayaan dari distributor. Kemudian yang kedua, kepercayaan dan kesetiaan dari konsumen. Kemudian yang ketiga, mendapatkan preferensi profesional. Nah, banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika kita membuat identitas brand itu dengan baik dan benar. Demikian, terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan saya Linda Nurfitria. Kali ini kita akan membahas kaitan antara brand, identitas, dan juga positioning. Memposisikan suatu merek atau brand berarti menekankan karakteristik khas suatu produk yang membuatnya berbeda dengan produk pesaing lainnya, sekaligus membuatnya menarik perhatian publik. Nah, positioning sendiri adalah suatu konsep penting yang didasarkan atas perbandingan, sehingga terdiri atas dua tahap. Tahap yang pertama itu tahap menunjukkan apa sih perangkat kompetitif dari brand tersebut yang akan dikaitkan dan juga diperbandingkan dengan produk pesaing lainnya. Sedangkan tahap kedua yaitu tahap menunjukkan apa perbedaan esensial dan juga alasan utama brand tersebut itu dibandingkan dengan brand pesaing lainnya. Dalam positioning kita membutuhkan yang namanya konsep identitas. Kenapa? Agar kita dapat fokus pada produk kita, sehingga kita dapat menemukan keunikan dari produk kita. Nah, konsep identitas ini juga itu sangat diperlukan karena positioning itu tidak mengungkapkan makna dan juga potensi dari suatu brand secara keseluruhan. Dan konsep identitas juga diperlukan karena positioning ini kan terus berubah seiring perubahan kondisi pasar sendiri. Nah, mengapa brand membutuhkan identitas dan positioning ya? Karena dalam hal brand, konsumen itu membuat pilihan, tetapi dalam hal produk, mereka itu membuat perbandingan. Nah, hal ini nantinya akan menimbulkan dua pertanyaan. Nah, dengan apa mereka membandingkannya dan apa yang akan kami tawarkan kepada konsumen sehingga faktor pengambilan keputusan itu bisa menjadi milik kita. Jadi produk itu akan menjadi suatu produk yang biasa saja kalau tidak mendapat perhatian dari publik. Nah, untuk mendapat perhatian dari publik tentunya perlu adanya branding yang membuat suatu produk itu nantinya bisa mendapat keuntungan yang maksimal, juga dapat bersaing dan terlebih menang dalam persaingan. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang The Brand Identity Prism, atau yang disebut juga dengan 6 aspek identitas pada merek. Jadi, The Brand Identity Prism adalah sebuah konsep yang dikembangkan pada tahun 1986 oleh General Kapferer, seorang profesor strategi pemasaran, untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah merek
diekspresikan melalui aspek-aspek tertentu. Caverer mengasah 6 karakteristik penting dari identitas merek dan memutuskan bahwa cara terbaik untuk mempresentasikan bagaimana mereka berinteraksi sebagai bagian dari keseluruhan adalah dengan menempatkannya dalam bentuk prisma. Menurut Caverer, merek yang berhasil menyelaraskan ekspresi atau karakteristik dari sebuah brand tersebut dengan sempurna adalah merek yang berhasil membangun identitas merek yang kuat dan khas. Tujuan Prisma adalah agar merek mengenali bagian-bagian dari identitas mereka dan membuat mereka bekerjasama untuk menceritakan kisah atau cerita tentang merek tersebut. Prisma hexagonal tersebut terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama, merek memiliki kekhususan dan kualitas pada fisik. Fisik itu menggambarkan karakteristik dari brand mereka, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pelanggan tentang suatu brand secara visual. Fisik tersebut berupa logo, panduan gaya, ikonografi, palet warna, dan presentasi produk itu sendiri. Semuanya masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua yaitu merek memiliki kepribadian, yaitu jika fisik adalah suatu wajah dari suatu brand, kepribadian adalah suara dari suatu brand itu sendiri. Kepribadian merek tidak hanya membahas tentang apa yang dikatakan, tapi bagaimana suatu brand mengatakannya dan tidak terbatas pada komunikasi verbal saja. Kepribadian itu mewujudkan segalanya, mulai dari pilihan font hingga nada komunikasi apapun. Ini terkadang digambarkan sebagai karakteristik dari suatu manusia pada suatu brand. Ini harus menjawab pertanyaan, siapakah Anda? Kemudian, jika seseorang sedang duduk di sebuah ruangan dengan merek suatu brand, maka apa yang akan mereka lihat, dengar, dan diskusikan tentang brand tersebut. Yang ketiga adalah merek adalah suatu budaya. Budaya adalah kisah asal-usul merek dari suatu brand, di mana merek dari suatu brand itu lahir, di mana tempat tinggalnya, apa sistem kepercayaan dan nilai yang dianutnya, dan mengapa. Budaya adalah aspek yang banyak dibicarakan dari pengusaha. Budaya adalah aspek yang banyak dibicarakan dari perusahaan inovatif baru. Ini memiliki cara untuk mengekspresikan bagaimana suatu perusahaan menjalankan pernyataan misinya sehari-hari dan menyentuh orang-orang yang bekerja di sana serta pelanggan yang berinteraksi dengan produk tersebut. Kemudian yang keempat, merek adalah hubungan atau relasi. Relasi adalah ketertarikan antara merek dan konsumen. Ini lebih dari sekedar transaksi moneter. Jadi ini harus dipikirkan tentang bagaimana merek tersebut mempertahankan hubungan yang sehat dengan pelanggannya dan interaksi awal hingga periode setelah pembelian. Hal ini bergantung pada sifat merek dari suatu brand. Hubungan yang baik dapat berkisar dari keterlibatan media sosial hingga bantuan di dalam toko itu sendiri. Pada akhirnya, hubungan yang kuat adalah apapun yang memenuhi harapan pelanggan dan menghasilkan loyalitas bagi merek suatu brand tersebut. Yang kelima, merek adalah cerminan pelanggan. Reflection ini menggambarkan siapa yang Anda inginkan dari pelanggan Anda, siapa yang ideal dan yang dapat Anda jangkau. Kekhususan ini adalah kuncinya ada pada suatu produk itu sendiri. Setelah menjadi spesifik dengan pelanggan ideal dari suatu brand tersebut dapat mempercayai diri mengarahkan identitas suatu brand tersebut ke orang tersebut ketika mempertimbangkan semua karakteristik Prisma yang lainnya. Kemudian yang keenam, merek berbicara kepada citra diri dari suatu brand itu sendiri. Citra diri adalah bagaimana pelanggan memvisualisasikan diri ideal mereka. Memahami hal ini memungkinkan merek untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih efektif. Pertimbangkan bagaimana pembeli dan interaksi mereka dengan suatu brand tersebut dapat meningkatkan kehidupan mereka. Citra diri ini juga berfungsi sebagai aspiratif untuk merek dan juga audiens. Konsumen ini juga ingin memandang diri mereka sendiri dengan cara yang ideal, dan merek tersebut dapat berusaha membantu mereka mencapai cita-cita mereka atau memenuhi kebutuhan mereka. Setelah Anda membuat prisma identitas suatu merek yang dipersonalisasikan, dipertimbangkan untuk meringkas merek tersebut, menjadikan suatu konsep merek yang menjelaskan siapa Anda sebagai sebuah bisnis. Pastikan untuk menyimpan prisma identitas suatu merek dari brand Anda sebagai referensi untuk memandu segala hal yang mulai dari komunikasi harian hingga keputusan yang monumental. Kemudian kunjungi kembali dan perbarui secara teratur agar tetap relevan dengan perubahan dalam tujuan bisnis Anda. Kemudian yang selanjutnya,
tentang hal yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber identitas merek. Identitas merek ini merupakan sesuatu yang bersifat nyata dan menarik bagi konsumen. Identitas merek ini akan memicu sebuah pengakuan dan membuat pelanggan seakan menjadi bagian dari gagasan besar yang diungkapkan oleh produk tertentu melalui mereknya. Dan di dalam identitas merek ini memiliki beberapa poin, yaitu poin yang pertama, produk khas merek tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa produk adalah sumber identitas merek yang paling pertama. Setiap merek tentu mengungkapkan keunikan yang dimilikinya melalui produk yang diciptakannya. Nah, dalam membuat identitas ini tidak hanya berhenti pada merek atau logo saja, namun juga berfokus pada konsep warna ataupun desain, sehingga hal ini menjadikan sebuah produk memiliki ciri khas tertentu yang dapat dikenali oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, ada kekuatan nama merek. Nama merek ini seringkali mengungkapkan maksud merek tersebut, tapi terdapat beberapa merek yang memiliki alasan subjektif dalam memilih nama merek tersebut. Dengan hal ini, maka nama merek adalah salah satu sumber yang paling kuat di dalam identitas. Nah, sebuah nama merek harus dikelola dengan baik agar konsumen dapat mengenalinya. Yang ketiga, ada karakter merek. Dalam karakter merek ini terdapat lambang yang merupakan ekuitas modal merek, dan lambang ini berfungsi untuk melambangkan identitas merek melalui sosok visualnya selain nama merek yang telah ditentukan. Dan lambang ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama, untuk membantu mengidentifikasi dan mengenali sebuah merek. Yang kedua, untuk menjamin sebuah merek. Yang ketiga, untuk memberikan ketahanan merek. Yang keempat, untuk membantu membedakan dan mempersonalisasi. Yang keempat, ada simbol dan jenis visual. Simbol ini membantu memahami budaya dan yang berkaitan dengan ciri dan nilai kepribadian yang ada pada merek tersebut. Dan yang kelima, ada pencipta merek. Identitas merek tentunya tidak dapat dipisahkan dari identitas pencipta merek tersebut. Merek adalah nama pembuat yang dijalin menjadi satu set sebuah nilai dan pola di dalam inspirasi tersebut. Kemudian yang terakhir, ada iklan yang dibentuk melalui konten-konten dalam merek tersebut. Di video ini aku akan membahas mengenai brand essence. Brand essence merupakan perasaan yang diharapkan pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan merek. Atribut tidak berwujud yang dirasakan pelanggan itulah yang membedakan merek satu dengan merek lainnya. Biasanya perusahaan mengidentifikasikan merek mereka dengan menggunakan beberapa macam kata. Contohnya seperti merek Coca-Cola, yaitu dia menggunakan kata sharing and happiness. Coca-Cola selalu memposisikan dirinya untuk menjadi bagian dari pengalaman yang membahagiakan. Brand essence adalah emosional. Ini adalah perasaan yang ditimbulkan pada pelanggan ketika mereka mendengarkan tentang nama merek, berinteraksi dengannya, dan juga mengkonsumsi penawarnya. Perspektif pelanggan terhadap merek itulah yang membedakannya dengan merek lainnya. Ambil contoh seperti Pepsi dan Coca-Cola. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menawarkan sebuah produk serupa yang sama dan memiliki target audiens yang sama, esensi mereka berbeda. Orang-orang memikirkan kebahagiaan dan pengalaman yang baik setiap kali mereka memikirkan Coca-Cola. Tetapi Pepsi mengusung semangat awet muda dengan namanya. Dengan membuat brand essence yang sesuai, Anda bisa menyampaikan pesan dari merek Anda kepada pelanggan dan juga membuat pelanggan merasa dekat dengan merek Anda. Pastikan juga Anda selalu menjaga reputasi merek dengan baik dan memastikan seluruh proses dan bisnis Anda berjalan sesuai standar agar konsumen terpuaskan.